Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizalila Purnama dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Ada pembahasan menarik loh yang akan aku bahas. Yuk belajar sama-sama. Yuk kita bahas satu persatu. Ada 4 pembahasan, yaitu Marifatul Insan, Hakikatul Insan, Tokotul Insan, dan juga Nafsul Insan. Marifatul Insan, pengenalan manusia, suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Asal-usul manusia berasal dari tanah dan juga ruh. Ada unsur lain yaitu hati, akal, jasad, tekad, ilmu, dan akal. Dan kemudian diberi amanah, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadi khilafah di muka bumi ini. Dan juga akan mendapat balasan yang setimpal bagi suatu hal yang dikerjakan oleh manusia. Hakikatul insan, hakikat manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri agar dapat bertindak adil terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Asal-usul hakikat manusia yaitu sebagai makhluk ciptaan pada fitrahnya dan juga bersifat lemah dan juga bodoh, dimuliakan oleh Allah karena ditiupkan ruh, diberi keistimewaan, dibebani dan juga alam ditundukkan untuknya. Yang dibebaninya yaitu beribadah kepada Allah, khilafah yaitu sebagai pemimpin di muka bumi, dan juga bebas memilih untuk beriman kepada Allah atau menjadi seorang kafir, dan juga mendapat balasan yaitu surga dan neraka. Tokotul insan atau potensi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan, dan hati akal untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan tugas sebagai manusia di muka bumi ini. Asal-usul dari tokotul insan atau potensi manusia itu berupa pendengaran, penglihatan, hati, dan juga akal, diberi tanggung jawab, amanah, dan juga hianat. Amanah itu terdiri dari khilafah, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan pemilik yang asli, bahwa semua hal yang diciptakan yang ada di muka bumi ini hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakannya harus sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Maksudnya kita harus beribadah kepada Allah SWT dengan cara menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan juga menjauhkan diri dari kemungkaran. Kemudian ada hianat. Hianat itu akan seperti hewan ternak, seperti dijelaskan Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang terakhir ada nafsul insan atau jiwa manusia, sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia yang menimbulkan keinginan seseorang atau adanya dorongan hati untuk melakukan kehendak dalam memuaskan kebutuhannya sendiri. Asal-usul nafsul insan atau jiwa manusia ruh di atas hawa nafsu itu orientasi zikir, jiwa yang tenang, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu itu jiwa yang selalu menyesali diri, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu berorientasi syahwat, jiwa yang selalu menyuruh kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.